saya cita-citakan, impikan, pengen punya karya sendiri yang akhirnya tersalurkan bakalan didengar orang, hari ini kesampaian akhirnya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Mau apapun nanti hasilnya saya nggak pikirin itu dulu deh. Yang penting hari ini saya happy, saya bahagia, saya berterima kasih semua yang udah datang, pada antusias, pada support, pada dukung, semua doa. Itu aja sih saya rasa. Persiapannya berapa lama mungkin sampai akhirnya launching hari ini? Kalau untuk persiapannya itu hampir 3 bulan ya, karena memang ada pengulangan di video klip waktu itu. Itu aja sih, 3 bulan dari rekaman ke launching. Karena kan kesendat lebaran juga ya waktu itu, ya Om ya, puasa sama lebaran. Dan Citra mulai bernyanyi sejak kapan sih? Terus kenapa baru sekarang nih mungkin mengeluarkan single? Kalau nyanyi itu sejak SMP udah mulai nyanyi, udah berani tampil. Cuman kenapa sekarang baru bisa mengeksplor diri gitu ya? Karena baru sekarang punya kesempatannya sih, mungkin jalannya udah baru sekarang. Mungkin baru sekarang juga prepare-nya, siap mentalnya. Makanya ya ikut alur aja sih. Mbak Citra, kalau genre lagu musiknya sendiri itu apa sih Mbak? Pop, apa Melayu, apa dangdut, apa Mbak bisa dijelaskan? Lebih ke pop jazz kalau untuk ini. Pop jazz ada sentuhan bossa nova dikit, Melayunya juga ada. Kak Citra, kalau boleh tahu ini lagu nih ciptaan siapa ini? Ciptaan De Citra sendiri. Oh, ciptaan De Citra Dan saya sendiri. Berarti ini kan mungkin lagu ini mencerminkan suasana isi hati atau seperti apa, atau boleh diceritain sedikit? Kalau untuk menceritakan tentang apa lagi? Oh iya. Menceritakan tentang yang kebanyakan yang terjadi di dunia percintaan ya. Pasti orang jatuh cinta yang namanya di bangku asmara, di bangku rindu. Jadi kan ada satu sisi hal yang mungkin sedih, ada yang bahagia. Nah, saya versi yang bahagianya. Iya. Saya versi yang happy-nya. Berarti ini menceritakan perasaan pribadi sendiri ya, mungkin Untuk perasaan pribadi sih lebihnya. Lebihnya Saya kan seperti kucing. itu. Sebenarnya sama mantan dulu. Mantannya berapa? Satu aja. Ada memilih apa genre jazz? Apa mungkin alasannya, atau mungkin ada inspirasi dari penyanyi jazz sampai akhirnya Mbak Citra lebih ke genre jazz milihnya? Jadi gini, kalau dulu itu, kalau misalnya nih ada isu-isuin lagu, pasti saya belok-belokinnya agak rada-rada ke jazzan. Mungkin ya karena apa yang sering saya buat ya, mungkin itulah yang Tuhan kasih, sehingga dipertemukannya juga jalannya ya sama musisi ya ahli jazz gitu ya. Ya gitu ya, udah jalan Tuhan sih. Tapi sebenarnya memang sedikit-sedikit kalau misalnya lagu, kayaknya enak nih di jazz gitu. Karena kan jazz itu kan musiknya kemana-mana bisa ya. Kak Citra, ini kan tadi kalau kita dengar tadi dengan lagunya kamu tuh kan seperti kayak balik lagi ke zaman 80 ya kan. Nah sedangkan sekarang kan eranya Gen Z bisa dibilang. Kamu sendiri gimana nih mempertimbangkan untuk mengeluarkan single ini? Karena kan pasti kan untuk anak-anak Gen Z kan ini genre apa nih ya kan, kayak jadul banget, lagu lama nih, padahal sekarang tuh lagu baru. Ini kenapa sih kamu berani untuk mengambil langkah genre seperti ini gitu? Karena kalau menurut saya musik yang dibikin ada memang lah tahun-tahun sebelumnya juga ada ya pendengaran jadul gitu ya, tapi kan unik gitu. Maksudnya unik di sini dikemas secara modern, kan di mix tuh, ada jazznya juga, bossa novanya juga asik buat joget ya, maksudnya suasananya ceria, santai gitu kan. Terus juga uniknya itu pakai apa sih, musik akordeon ya? Ya, ada Sekarang ada akordeonnya. Iya. Gitu. Jadi itu yang bikin unik, makanya saya berani. Karena saya merasa beda dari yang lain. Makanya saya justru itu saya berani. Kalau mungkin lagunya kebanyakan lagu yang saya bakalan keluarin ini mungkin sama, justru saya nggak pede. Karena mungkin itu saingannya banyak, bener nggak sih? Tapi ya udah sih, mengalir aja. Karena yakin menurut saya unik lagunya, musiknya unik, makanya ya udah pede aja. Tapi kamu setelah membuat lagu ini maksudnya bersama tim karena ini dengan genre musik yang jadul lah bisa dibilang, ada untuk kasih misalnya untuk segmented atau ini untuk diperdengarkan untuk kaum ini ya kan, ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Walaupun mungkin sama Gen Z mungkin kamu nggak terlalu pikirin ya kan, cuman kamu untuk mencapai ke tahun-tahun bapak-bapak atau yang target ya target musiknya ya kan, pangsa pasarnya. Kalau untuk ini sih ya
terbuka aja sih bagi semuanya. Kaum Gen Z juga pasti ada juga yang suka dengerin lagu-lagu jadul, pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada. Sekarang lagi balik lagi ke tahun era 80-an lagi anak-anak sekarang. Ada kok lagu viral yang genrenya kayak zaman-zaman Belanda, lebih jadul lagi kan, bener nggak sih? Tetap viral kan, karena itu walaupun Gen Z, walaupun mungkin orang-orang yang mungkin bapak-bapak, om-om atau mungkin kakek-kakek kan punya selera masing-masing. Ada yang mungkin seleranya pop, ada yang mungkin seleranya bosas atau apa, itu kan udah nggak ada tergantung umur sih. Pokoknya kalau misalnya mereka terima, ya udah berarti itu pasarnya mereka masuk. Gitu aja. Kalau Mbak Iman yang sebenarnya kenapa sih memilih Mbak Citra tuh untuk sebagai penyanyi, mendukung sebagai penyanyi? Apakah dia memiliki ciri khas tersendiri gitu Mbak? Saya nggak milih, tapi Citra yang milih kita. Kenapa? Tapi tetap itu kita harus berdasarkan sesuatu dulu ya, kenapa kita terima. Dia melamar kita untuk banyak jadi vokal director dan musik director di luar. Saya juga heran, karena dia kan masih terlalu muda untuk, maksudnya gini, biasanya anak artis sekarang tuh carinya vokal director musiknya bukan kita, ya kan? Karena kan selain Gen Z itu pasti yang anak-anak muda juga musik, tapi kita rupanya dia bawa misi untuk mendapatkan musik yang beda dari yang lain. Sekarang lagi beredar, yang sekarang lagi populer. Kenapa saya bilang? Rupanya dia pengen beda itu adalah bukan pengen viral nih, tapi nggak pengen yang sedang tren sekarang tuh dia nggak mau. Karena itulah kita jadi tertantang kok ada anak muda yang mau membawakan musik-musik 80s 90s atau kurang lebih warna seperti itu, karena itu nggak gampang bahwa ini kalau dia nggak punya vokal karakter yang kuat nggak bisa masuk, karena itu perlu musikalitas yang tinggi. Chord-chordnya kemana-mana, chord maksudnya itu notasinya itu beda sama yang sekarang lagi beredar gitu. Tapi karena setelah saya latih dia, latihnya kan cuma sebentar, cuma 3 kali 4 kali, sudah bukan latihan ya, tapi saya mendalami karakternya seperti apa sih, apa iya dia bisa nyanyi lagu-lagu kayak tadi gitu. Ternyata kok malah nyatu gitu, malah kayak dia itu emang pernah lahir di tahun itu gitu. Peroleh tahun itu bawaannya semuanya bedanya aja dia masih muda gitu penampilannya, tapi semuanya itu sampai penjiwaannya kok bisa, kita kayak surprise juga ya, kayak wow gitu. Sebab itu terus ya udah kita langsung maju, ya kita kerahkan semua apa yang kita bisa maksimal untuk memproduksi dan mendukung Citra musik gitu. Untuk abang yang di samping, bang, tadi kamu juga kan bang tadi awal kan ngasih statement bahwa perlu cantik, perlu seksi. Apa sih bang kata seksi dan cantik itu sebagai penyanyi bang? Sebenarnya gini, ini kalau bilang cantik secara psikis, cantik cakep itu kan ada di pikiran orang masing-masing. Kan? Jadi kadang-kadang ada orang bilang dia cantik, belum tentu yang lain yang satu lagi bilang dia cantik kan. Tapi secara keseluruhan ya dari 9-8 orang bilang cantik itu penting, karena di musik itu, jadi bicara entertain di musik ya, bukan entertain yang lain, bukan komedi. Itu perlu good looking, satu pertama, cantik performnya bagus. Jadi perform itu penampilannya, ya cantik dulu, mungkin ya nggak mungkin juga. Terus yang berikutnya adalah vokalnya yang bagus, dari sisi timbre, dari sisi energi vokalnya dan skill vokalnya. Nah itulah yang membuat kemampuan untuk bisa cepat selling point-nya di situ. Ya kalau misalkan cantik tapi perform nggak ada, terus juga skill vokalnya nggak ada, ya berapapun dia punya dana juga. Tapi untuk menjual keseksian atau kecantikan itu berapa persen dari vokal sendiri bang abang sebagai musisi atau untuk menciptakan sebuah lagu bang? Pernah diulas ini masalah ini di marketing ya, di marketing atau pemasaran. Cantik itu ada di 70%. Cantik perform ada di 70%. Kagak bisa nyanyi karena cantik aja perform aja udah jalan gitu. YouTube-nya jalan, apa jalan. Jadi itu 70%. Nah, sisanya itu ada di vokalnya, terus ada di lagu, ada di lirik, ada di musik. Terus baru ada ornamen lain, video klip, lain-lain. Dan bagaimana mereka menjalankan promonya itu berikutnya. Tapi abang menilai di Citra pertama kali lihat apa bang untuk bisa kerjasama sama abang sendiri? Pertama kali dia pakai baju putih nih di mall. Wih, mantep juga nih cewek. Begitu lihat vokal suaranya kan orang nggak pakai nyanyi, kalau kita nggak pakai nyanyi dengernya suaranya.
boleh masuk nih. Coba kalau dia ketemu tuh, pasti udah nggak masuk. Vokal timbre nggak usah nyanyi. Vokalnya oke, bagus nih. Notasi bagus, terus performnya ada. Aldi kata gini perform. Lihat aja gaya ngomongnya, main jalannya. Dia udah perform, bikin orang nengok. Nah itu udah bagus. Udah ada 3 poin di situ. Orang kalau milih artis juga semua produser juga begitu. Biar kata produser, wah ini cewek cakep banget. Begitu jalannya meletak-meletak aja, ngomongnya meletak-meletak pasti nggak jalan. Tapi kan banyak bang para pencipta lagu atau produser, yang penting dia tampil dulu deh, kayak kan dengan harga yang tanda kutip mahal. Abang sendiri menilai gimana bang? Saya, maaf ya, saya ceritain, saya banyak produksi. Mau dari Iwan Fals, Neo, tuh, rap, sampai Indika Cinta, sampai Peter Pan. Ya kita ngeliatnya bahwa sesuatu kita udah ngerasain dulu. Sebagai tim produksi udah ngerasain dulu, ini satu jalan. Kalau mau dibayar berapa juga kalau ngerasain nggak bisa jalan, nggak bakal bisa. Jadi kadang-kadang ini bisa jalan nggak sih? Diprediksi, dirasa-rasain, oh ini potensial bayarnya ada sekian persen nih di masyarakat. Lagu ini begini, artinya begini, perform begini, musik gini, hasilnya begini. Berasain, dirasain dulu. Baru kita yakin jalan. Gak mungkin kita main hajar aja. Cewek cakep kok banyak, orang bisa nyanyi banyak. Orang bilang lagu saya hari ini bagus, 1000 orang hari ini bilang lagunya bagus, lagi ciptain. Produksi bagus, mau sama produser, mau dari musik, mau dari Gajah Mada ya. Tapi kita juga harus yakin bahwa ini bisa jalan. Bukan main cakep bagus aja. Lahir untuk Mbak Manian. Saya siap. Maaf ya, dari muka kan looknya itu kan dalam tanda kutip kedangdutan. Kenapa kok nyarinya ke pop genre? Bisa melihat nggak sih dari muka gestur dia bisa larinya? Harusnya kan kedangdut Itu yang seperti apa boleh tahu nggak? Melayu kali. Maksudnya enggak. Aku aja nggak tahu. Maksudnya wajah kedangdutan boleh tahu nggak? Dan wajah pop itu seperti apa? Wajah seperti apa? Aku nggak paham. Wajah kedangdutan itu dari taksi. Wajahnya apa Saskia dandanan? Gotik. Nah, wajahnya apa dandanan apa-apa? Boleh kalau tahu? saya lihat sih selama saya lihat di media-media kan biasanya klub yang begini itu lebih ke dangdut bukan Iya. ke pop. Kalau Imania kan udah kelasnya udah Masa? beda. Dance. Jazz atau pop lah. Gimana melihat dari pertama kali melihat Jazz Citra menyanyikan lagu sebuah pop bukan dangdut? Kalau aku lihatnya bukan, nah ini beda sama Iwang ya, kan? Beda. Aku sebagai penyanyi nggak pernah berpatokan dari looknya orang. Gitu. Kadang-kadang menipu gitu loh. Masih gini, datang cantik seperti Miss Universe deh misalkan, tapi nyanyinya gitu. Nggak bisa naikin kelasnya, nggak bisa naikin kualitasnya, musikalitasnya low. Jadi buat apa cantik tinggi seperti penyanyi jazz atau pop, hip hop, tapi kualitas vokalnya di bawah penyanyi rata-rata. Jadi sekali lagi karena saya vokal director, di luar dari saya sebagai artis, penyanyi, sekali musisi, saya tuh vokal director sudah sejak tahun 80-an. Jadi selalu kalau datang itu saya nggak lihat looknya, mau dia gede badannya, kulitnya kerem gitu ya, mukanya gimana-gimana. Tapi kalau sudah vokalnya dapat, itu pasti akan saya direct. Pasti saya handle karena susah cari suara yang bagus daripada wajah yang bagus gitu loh. Wajah yang bagus banyak, ada di film, ada sinetron, penyanyi, tapi kalau vokal seperti dia susah gitu, apalagi dia udah jadi saya kayak ngejagain jangan sampai dia nggak jadi penyanyi. Jadi sekali lagi kalau Mas bilang apa tadi wajahnya bukan jazz apa gitu, aku nggak ngerti masalah fisik ya, karena itu akan bisa berkembang dengan sendirinya. Sekarang mungkin Mas lihat saya seperti ini, tapi yang salah ya, dulu saya lebih parah waktu kita remaja-remajanya gitu ya, udah kayak orang main layangan di atas genteng kayak kita gitu. Dan itu kita nggak bisa potongan dari situ, itu akan berkembang dengan sendirinya. Nanti dia mau style apa. Sekarang mungkin begini, tapi ntar akan datang mungkin colorful, akan datangnya lagi mungkin make upnya ya agak seperti Latin atau apa, itu kan make up atau penampilan. Saya tidak melihat dari penampilan penyanyi ya, maaf nih. Jadi itu juga ada penilaian yang salah buat saya gitu. Kalau Anda bilang ini penampilan ini kayak dangdut, ini kayak jazz, sejak kapan fisik orang di kotak-kotakin? Tapi kalau vokal musik silakan mau kayak gitu. Jadi sekali lagi aku nggak paham kalau tentang penampilan yang seperti apa, karena itu adalah apa ya, warnanya aja gitu. Tapi kalau vokal, karakter vokal itu boleh kita adu buat dia.
Mbak Citra, terakhir mulai maniar. yang terakhir nggak apa-apa. Iya, ada ujangan khusus nggak sih mungkin ada Citra nih sebagai Kenapa undang apa? ujangan? Ujangan. Kita kan sebagai penyanyi baru nih di dunia musik nih. Nah, Mbak Citra kan sebagai yang senior nih, apa mungkin ujangan khusus agar tetap bertahan, eksis di dunia entertainment? Ini yang kelemahannya penyanyi sekarang, penyanyi dulu ya. Kalau Anda lihat kenapa penyanyi 80 mas ada yang masih eksis bahkan makin top. Karena itu satu, dia nggak pernah merasa puas, kedua terus belajar. Musik itu sangat luas, nggak bisa kita top populer terus selesai belajarnya. Salah, karena dia akan muter seperti fashion. Dia putar ada baru lagi, ada kalau kita nggak mau ngikutin itu selesai. Baru 3 bulan, 6 bulan lagi udah nggak ada yang namanya The Citra. Karena dia udah keburu puas, ini dia udah top nih, lagunya viral, terus dia berhenti belajar di situ. Di situ-situ aja nggak bisa. Kenapa sekarang Iwang masih ada? Saya masih eksis karena kita belajar terus lagi. Karena ilmu itu, musik itu seperti teknologi. Belajar lagi, balik lagi ke tahun 80-an, balik lagi tahun 2000-an, pakai digital musik, pakai manual, itu kan banyak. Saya minta Citra jangan berhenti di situ. Kalau ada yang muji, alhamdulillah, tapi itu adalah kejutan buat dia untuk lebih bagus lagi. Bukan selesai di sini ngetop nih misalkan. Selesai tidak bisa. Pikir lagi bagaimana supaya lebih lagi, supaya tetap bertahan di situ. Itu yang paling berat, bertahan gitu. Ya gitu ya Citra, belajar terus. Kita satu ada perwakilan dari sutradara nanya, itu tadi di video klipnya ada sebuah adegan bahkan stuck ya, memotong lagu ya. Artinya memberikan kesempatan untuk acting. Apakah memang itu the konsepnya untuk nyebrang ke dunia acting gitu kan, karena sangat mumpuni kan. Tadi siapa yang ngomong tuh? Sangat mumpuni gitu kan. Lihat dari penampilan, performan yang cantik, Saya juga di sini main film ya. tadi dikasih peluang gitu kan, ada adegan acting itu tidak langsung itu memberikan peluang sama rekan-rekan saudara tadi tuh. Bagus. Apakah ada konsep itu ya? Ada keinginan nggak buat main ke dunia acting? Jadi jelasin keterangan Om Ahok itu ya. Jadi gini, kalau untuk konsep nyanyinya kan boleh ya, di mix ala-ala tahun 80-an sama ada ala jazz-jazznya. Tapi jangan sampai karya untuk video klipnya itu harus ngikutin tahun juga, nggak begitu. Jadi ya sekarang kan lagi ngetren-ngetrennya tuh ya pasangan muda-mudi ya dikemas secara modernisasi aja sih. Jadi biar maksudnya gini, perwakilan dari video klip tadi adalah menjelaskan tentang alur bagaimana lagu saya tersebut. Tapi actingnya bisa dong. Bisa. Kalau satu hari nanti di casting, Oh iya, itu sudah cukup mewakili. Ada Citra tapi ini fokus di musik dulu di musik nyanyi atau punya kegiatan lain mungkin di luar nyanyi? Acting kan. Kalau untuk kegiatan lain sih untuk sekarang masih fokus di bernyanyi ya. Karena kita kan satu-satu ya. Maksudnya saya mau dalam dulu, kalau nanti ada opsinya lagi lah. Tapi untuk fokusnya ke lagu dulu satu-satu. Citra sebagai penyanyi kan ada tuh biasanya tuh kamu ngefans berkiblat ke artis Indonesia itu sendiri. Boleh tahu dengan siapa gitu, kenapa? Kalau untuk kiblatnya sendiri, ya ini jujur ya, ini bukan saya memuji. Ya. Tante Imania saya suka. Benar, ya karena apa? Dia kan, saya kan udah searching tuh ya di YouTube, ya kan, di YouTube lihat penampilannya, jarang ada di era itu yang udah musiknya bergenre beat, jarang banget ya. Itu luar negeri punya. Michael Jackson, man. Michael Jackson, genre begitu tuh bukan orang Indonesia, tapi di tahun itu, di era itu dia udah duluan men daripada kita gitu. Kalau tahun sekarang teknologi udah canggih ya, nggak menutup kemungkinan semua orang bisa bikin kesempatan lagu genre itu. Tapi di tahun 80-an beliau ini udah duluan. Siapa sih yang ngedan udah duluan ya, itu energi ya. Satu lagi, kalau untuk ini kan tadi kan yang seniornya. Ada lagi nih yang junior ya, Nadina Misah ya, saya suka banget sama dia karena itu menepis opini ya, mungkin kayak Mbaknya tadi ya, opini bahwa kok bisa lawan arus. Boleh Mbak dengar, aku Nadina Misah yang album perempuan itu, wah itu musiknya lebih jadul daripada saya, kayak zaman Belanda ya, memang ya kan, kayak zaman Belanda banget, tapi apa, viral kan, banyak juga Gen Z yang suka, banyak juga Gen Z yang konsepnya
konsernya di mana-mana banyak orang yang datang. Jadi namanya karya seni itu nggak ada batasan, tidak harus menunggu tahun ke tahun enggak. Kalau kita mungkin punya karakter lagu di situ, punya karya di situ, ya udah lancarkan aja gitu, jangan ragu. Apapun hasilnya nanti dulu. Harapan ke depan dengan lagu yang apa bisa-bisanya kamu. YouTubenya harapannya. Jadi harapannya yang pertama semoga karya ini ya bisa diterima di musik Indonesia. Terus juga ini sebenarnya lagunya Injil Seni kok, maksudnya itu kalau didengerin Tahu nggak? Kan gak ada yang nanya nih, itu arti liriknya itu tentang cinta apa sih? Ya kan? Lirik lagu tadi tuh ceritanya tentang apa? Dia jual cinta katanya. tentang orang jatuh cinta yang lagi kasmaran. Tuh, Iya. apakan diriku. Wah, bela berarti di PHP. Apakan diri. Ini cewek terima PHP ya? Wah. Maksudnya ini kali sekarang jomblo apa gimana nih? Mantannya kan 3 tadi. Ini pertanyaan serius, harus dijawab. Jawab serius dong, jawab dong. 3 bulan Jawab nggak sih? Ayo jawab. Kalau sekarang Pasti sih banyak yang nanya itu tadi, tapi tahan-tahan. ya. Kalau statusnya, dulu saya pernah menikah, pernah. Iya. Tapi ya gagal. Tapi ya udah. Jadi available. Nah, sekarang ya Boleh. freelance ya, bukan freelance. Gak freelance gimana? Nanti salah anggapan ya. Masih udah ini. Ini tadi agak apa ya? Agak Iya. membara penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut sama freelance apa kata orang ya? Tapi kalau masalah wajah, kayak kita nih wajah drakor Mendes. Wajah drakor. Sah-sah aja. Oke. Oke deh. Terima kasih Siap. Mbak Citra. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isyar. Terima kasih banyak. Yuk, makasih ya. Oke.